Hai, nama saya Arvina dari SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Di video kali ini mata pelajarannya adalah sejarah wajib. Yang akan saya bahas yaitu tentang profil Mr. Ahmad Subardjo, biografi, pendidikan, peran masa kemerdekaan, peristiwa yang dialami tokoh, dan hal yang bisa dicontoh. Bernama Mr. Raden Ahmad Subardjo Djojo Adisorjo, yang merupakan anak dari Tuku Muhammad Yusuf dan Wardina. Lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978. Istrinya bernama Raden Ayu Puji Astuti atau dikenal dengan Puji Subardjo, dan agama yang dianut adalah Islam. Ahmad Subardjo menempuh SMA di Hoger Burger School, Jakarta pada tahun 1917. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Meester de Rechten atau sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa menjadi mahasiswa, Subardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi seperti John Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, Subardjo aktif menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945, semestinya diadakan rapat PPKI di Jakarta, tapi Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta tidak dapat hadir. Ahmad Subardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Lalu terjadilah perundingan antara golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana dan golongan tua yang diwakilkan oleh Mr. Ahmad Subardjo. Terjadi kesepakatan, lalu Yusuf Kunto diutus untuk mengantar Mr. Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subardjo pun memberi jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Akhirnya, para pemuda melepas Insinyur Soekarno, Dr. Andreas Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Selain hal tersebut, Ahmad Subardjo juga berperan mengusulkan konsep kalimat pertama dari teks proklamasi. Tidak hanya sampai di sana, setelah merdeka, tanggal 18 Agustus 1945, Subardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri. Lalu pada tahun 1951 sampai 1952, Ahmad Subardjo kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. 15 Desember 1978, Ahmad Subardjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Lalu ia pun dimakamkan di Cipayung, Bogor. Tahun 2009, pemerintah mengangkat almarhum Ahmad Subardjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, banyak hal yang bisa kita teladani, bisa kita contoh dari tokoh Mr. Ahmad Subardjo ini, seperti bertanggung jawab, adil dan bijaksana, semangat nasionalisme serta patriotisme yang tinggi, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta aktif dalam berbagai bidang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu memerdekakan Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.